Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1271. Ikuti aku akan menuntunmu, penjaga. Mereka bukanlah pengawal pribadi Tianxing, melainkan pengawal kerajaan dari dinasti Tianmu. Sebagai pangeran inti dinasti, ia secara alami dilindungi oleh dinasti Tianmu. Alasan mengapa dia disebut pengawal kerajaan adalah karena dia memiliki motif tersembunyi. Dia ingin mengikatkan dirinya pada seluruh dinasti Tianmu. Begitu Ye Guan mengambil tindakan terhadap kedua pengawal ini, itu sama saja dengan menjadikan seluruh dinasti Tianmu sebagai musuh. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Tianchen pasti akan menghentikannya. Jika Tianchen menghentikan pengawal kerajaan, dia akan memotong jalannya sendiri untuk bertahan hidup. Seperti yang diduga, ketika Tianxing memanggil pengawalnya, wajah Tianchen tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri di depan Tianxing dan yang lainnya. Tianxing tersenyum dan berkata, "Kakak ke-9, apa yang sedang kamu lakukan?" Tianchen menatap Tianxing. "Coba tebak." Tianxing tersenyum tipis dan berkata, "Lakukan saja." Kedua pengawal kerajaan itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu dan berlari langsung ke arah Ye Guan di kejauhan. Begitu mereka bergegas keluar, tekanan energi naga yang mengerikan datang langsung ke arah mereka, dan tekanan energi naga yang kuat secara langsung memaksa dua pengawal kerajaan untuk mundur. Orang yang mengambil tindakan adalah Tianchen. Melihat Tianchen mengambil tindakan, Tianxing menatapnya dengan ekspresi tenang. Tianchen menatap Tianxing dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu senang melihatku mengambil tindakan?" Tianxing mengangguk, "Ya, sedikit, tapi tidak apa-apa, masih sesuai harapan." Tianchen tertawa dan berkata, "Saudaraku, kamu adalah orang yang jahat dan menyeramkan." Tianxing tersenyum. Dia menoleh dan menatap Ye Guan yang telah menghajar utusan istana Yue hingga tidak punya kesempatan untuk melawan. "Kakak ke-9, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Orang ini dicari oleh Kaisar Dao Penciptaan, dan mereka mungkin musuh bebuyutan. Jika kamu membantunya, kamu akan menjadikan seluruh istana Dao Penciptaan sebagai musuh. Jika kamu memilih untuk membantunya sekarang, apakah kamu ingin bertanya pada ibumu terlebih dahulu?" Kalimat terakhir tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk memprovokasi. Tianchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saudaraku, kamu melakukan semua ini dan mengatakan semua ini hanya untuk memprovokasiku. Jangan memprovokasiku. Aku akui bahwa otakku tidak sefleksibel otakmu. Tetapi tidak bodoh. Aku tahu apa yang akan terjadi dengan tindakanku saat ini. Tetapi kukatakan padamu sekarang, itu tidak masalah. Itu tidak masalah sama sekali." Tianxing menatap Tianchen tanpa berkata apa-apa. "Saudara Tianchen, pada saat ini, suara Ye Guan tiba-tiba datang dari kejauhan. Kamu tidak perlu melakukan apapun." "Diam." Tianchen berbalik dan mengumpat. "Mengapa kamu kadang-kadang bertingkah seperti wanita?" Wah, setelah Ye Guan menebas utusan istana Yue dengan satu pedang dan melemparkannya hingga puluhan ribu kaki, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Tianchen dan berkata dengan serius, "Saudara Chen." Tianchen menggelengkan kepalanya. "Saudara Ye, karena kita saling memanggil saudara, bagaimana mungkin seorang saudara berdiam diri ketika saudara lainnya dalam kesulitan? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku tidak peduli. Apakah kamu khawatir dengan orang-orang yang membuat palu itu? Kamu harus segera menangani orang itu, karena bala bantuannya akan segera tiba." Ye Guan melirik Tianchen, lalu berkata, "Oke." Sambil berbicara,
dia tiba-tiba berbalik, dan kilatan cahaya pedang langsung membunuh utusan istana Yue di kejauhan. Pupil mata Yue Dianxi tiba-tiba mengecil dan dia ketakutan. Dia tidak berani menghadapi pedang Ye Guan secara langsung dan mundur dengan kasar. Namun kecepatannya tidak secepat Ye Guan, dan dia diselimuti oleh kekuatan pedang Ye Guan, sehingga dia didekati oleh pedang Ye Guan sebelum dia mundur jauh. Tidak ada jalan untuk mundur, dan tatapan ganas melintas di mata Yue Dianxi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan jiwanya mulai terbakar. Kemudian, dia menyilangkan lengannya, setengah membungkuk, dan seekor binatang kura-kura hitam setinggi 1000 kaki muncul di depannya. Penjaga kura-kura hitam, ini adalah sihir pertahanan terkuatnya. Alasan dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena menghabiskan terlalu banyak energi. Tapi sekarang, dia tidak peduli, karena dia sama sekali tidak bisa menangkis pedang Ye Guan. Saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, kura-kura hitam itu bergetar hebat dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Namun Ye Guan juga terlempar kembali ke posisi semula. Setelah berhenti, Ye Guan melihat lengan kanannya. Pada saat ini, lengan kanannya terasa sedikit mati rasa. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura hitam itu. Sisik kura-kura hitam itu sangat tebal, dan ada banyak sekali tanda aneh di sana. Ye Guan sedikit terkejut. Pertahanan ini memang cukup kuat. Tiba-tiba, dia mendengar suara perkelahian di dekatnya. Dia berbalik dan melihat bahwa di sisi lain, Tian Chen sudah mulai bertarung dengan 2 pengawal kerajaan. Meskipun dia ditekan, kedua pengawal kerajaan itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Guan mengalihkan pandangannya dan menoleh ke jurang. Dia melangkah maju, dan saat dia melangkah, pedang itu telah menebas kura-kura hitam itu. Wah, kura-kura hitam itu gemetar hebat, dan semakin banyak retakan muncul di tubuhnya. Melihat kejadian ini, utusan istana Yue di dalam kura-kura hitam tiba-tiba merasa ngeri. Perlindungan kura-kura hitam ini adalah cara terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika kura-kura hitam itu hancur, dia akan langsung mati. Pada saat ini, Ye Guan menebas dengan pedangnya lagi. Ledakan, saat pedang itu jatuh, cahaya pedang yang kuat langsung memotong retakan di tubuh kura-kura hitam itu. Dan kemudian Ye Guan menebasnya dengan pedang lainnya. Wah, terdengar suara ledakan keras, kura-kura hitam itu langsung meledak, dan kekuatan dahsyatnya langsung menghempaskan utusan dari istana Yue. Tepat ketika Ye Guan hendak membunuh utusan dari istana Yue, aura kuat tiba-tiba menyapu dari samping. Dia tidak berbalik, tetapi mengayunkan pedangnya ke kanan dengan tangan kanannya. Wah, nafas itu hancur dalam sekejap. Ye Guan perlahan menoleh dan melihat ke kejauhan. Orang yang bergerak adalah Ji Xiang yang berdiri di samping Tian Xing. Ji Xiang menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Di tangannya, dia memegang penggaris panjang dan memancarkan aura yang kuat. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergetar hebat, berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Ji Xiang dengan ganas. Ji Xiang menyipitkan matanya sedikit, dan energi misterius di tubuhnya beredar. Alih-alih mundur, dia maju, menyerbu ke depan, dan menghantam Ye Guan dengan keras sejauh 1 kaki. Ledakan, begitu pedang dan penggaris bersentuhan, kedua lelaki itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah Ye Guan berhenti, dia melirik pedang Long Yuan yang bergetar di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Xiang di kejauhan. Kekuatan Ji Xiang di depannya jauh lebih kuat daripada Yue Dianxi. Ji Xiang melihat penggarisnya dan menemukan retakan samar di sana, yang membuatnya langsung mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan dengan sedikit kesungguhan di matanya.
keterampilan pedang dari pendekar pedang muda ini jauh melampaui harapannya. Tatapan mata mereka bertemu, dan tanpa basa-basi, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Hanya seberkas cahaya pedang yang melesat ke arah Ji Xiang seperti air bah. Kekuatan pedang yang dahsyat itu langsung mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya dan membuatnya mendidih, yang sangat mengerikan. Melihat pedang ini, tatapan mata Ji Xiang tampak serius. Dia menggenggam erat penggaris di tangan kanannya, dan tubuhnya gemetar saat dia bergegas menuju Ye Guan. Pedang Ye Guan terlalu kuat dan terlalu cepat, jadi dia hanya bisa melawan balik secara langsung. Keduanya bertabrakan dengan hebat. Ledakan yang memekakkan telinga langsung bergema di seluruh jagat raya berbintang, dan kemudian, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan terus menyebar dari segala penjuru. Ye Guan dan Ji Xiang mundur ribuan kaki pada saat yang sama. Setelah Ye Guan berhenti, wajahnya menjadi pucat. Beberapa serangan pedang ini telah menghabiskan begitu banyak energinya. Lagi pula, kultivasinya belum pulih, jadi dia tidak bisa terus bertarung terlalu lama, terutama pertempuran tingkat ini. Setelah Ji Xiang berhenti, penggaris di tangannya retak total. Dia mendongak ke arah Ye Guan dan hendak berbicara, tetapi melihat Ye Guan menghilang lagi. Ji Xiang menyipitkan matanya sedikit, lalu mengulurkan penggaris, lalu cahaya sepanjang 1000 kaki pun terpancar keluar. Namun, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, cahaya sepanjang 1000 kaki itu hancur dalam sekejap, dan Ji Xiang sekali lagi terpental. Kali ini, begitu dia berhenti, penggaris di tangannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Sebelum Ji Xiang bisa bereaksi, pedang Ye Guan menyerangnya lagi. Pedang ini lebih cepat dan lebih ganas. Pada saat ini, ada sedikit ketakutan di mata Ji Xiang. Dia merentangkan telapak tangannya dan menekannya dengan lembut. Ledakan, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dan pada saat yang sama, aura dao besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Evolusi jalan raya, hanya mereka yang dapat mencapai alam leluhur ilahi dari evolusi dao agunglah yang benar-benar leluhur ilahi, tanpa air. Saat Ji Xiang memilih evolusi dao besar, auranya mengalami perubahan drastis. Dan kekuatan pedang Ye Guan yang dimaksudkan untuk membunuhnya benar-benar ditekan. Ji Xiang tiba-tiba meraung marah dan meninju. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan Ye Guan langsung terpental. Namun di saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Ji Xiang. Kali ini masalah hidup dan mati. Ketika melihat pedang Ye Guan, pupil mata Ji Xiang langsung mengecil hingga seukuran jarum. Karena kekuatan pedang Ye Guan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak menyangka Ye Guan tiba-tiba menggunakan keterampilan pedangnya. Orang ini juga tahu ilmu pedang. Tepat saat Ji Xiang terkejut, pedang Ye Guan sudah menebas dengan dahsyat. Ledakan. Saat seberkas cahaya putih hancur, Ji Xiang langsung terpental, dan dalam proses terbang, tubuhnya langsung terkoyak dan darah berceceran. Pedang ini langsung mengenai dia dengan keras, tapi wajah Ye Guan terlihat sangat buruk saat ini, sepucat kertas. Konsumsinya terlalu besar, wilayah kekuasaannya saat ini tidak cukup untuk mendukung pertarungan gila seperti itu. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dia menatap Ji Xiang, dan ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, Tian Chen di kejauhan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jangan bertarung, pergilah dengan cepat." Ye Guan menatap Tian Chen dan berkata, "Ikuti aku akan menuntunmu." Dia tahu bahwa karena Tian Chen membantunya hari ini, akan sulit menyelesaikan masalah itu ketika dia kembali.
Tian Chen tertawa, aku adalah pangeran dari dinasti Tianmu. Apa pentingnya aku pergi bersamamu? Jangan khawatir tentang aku. Aku adalah seorang pangeran dan aku memiliki bakat yang hebat. Paling-paling aku akan dihukum atau semacamnya. Itu bukan masalah besar. Kau harus segera pergi. Orang-orang kuat dari Istana Dao Penciptaan akan segera datang. Ye Guan sedikit ragu-ragu. Tian Chen menambahkan, semakin cepat kau pergi, semakin ringan kejahatanku. Cepatlah. Ye Guan menatap Tian Chen. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa hubungi aku jika kamu punya masalah. Sambil berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang, menuju langsung ke kedalaman alam semesta. Utusan Istana Yue dan Ji Xiang tidak berani mengejar. Bab 1272. Membantu Anda naik tahta. Tian Xing menatap cahaya pedang yang menghilang di kedalaman langit berbintang, tetap terdiam. Harus saya katakan, dia terkejut, kekuatan yang ditunjukkan Ye Guan sungguh tidak normal dan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seseorang pada level ini. Melihat ini, dia sebenarnya sedikit khawatir, karena intuisinya mengatakan bahwa asal-usul pemuda itu pasti luar biasa, dan dia tidak boleh menjadi musuhnya, tetapi harus berteman dengannya. Namun, tidak mungkin, karena pemuda itu sudah terlanjur terlibat dengan saudaranya yang ke-9. Dalam kasus tersebut, mereka adalah musuh bebuyutan. Tian Xing menggelengkan kepalanya, menyingkirkan rasa gelisah di benaknya. Ia menatap Tian Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ke-9, temanmu benar-benar kuat. Ia bahkan melukai Ji Xiang." Tian Chen menatap Tian Xing. "Kakak, apakah kamu sudah puas sekarang?" Tian Xing mengangguk. "Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tidak akan terbawa suasana. Hanya orang yang tertawa terakhirlah yang menjadi pemenang sebenarnya. Aku hanya bisa tertawa sementara sekarang. Apakah aku bisa tertawa terakhir? Kita lihat saja nanti." Tian Chen hendak berbicara ketika pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Patah, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Pei Sisen. Ketika melihat Pei Sisen, Tian Xing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditemuinya adalah seorang hamba dewa. Utusan Istana Yue juga sedikit terkejut, dan segera berlari mendekat dan membungkuk hormat. "Salam, hamba dewa." Pei Sisen melirik ujung langit berbintang dan bertanya, "Apakah Ye Guan sudah pergi?" Utusan Istana Yue mengangguk cepat. "Ya, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal mempertahankannya." Pei Sisen menatap kedalaman langit berbintang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Utusan Istana Yue buru-buru berkata, "Jika kita mengejarnya sekarang, mungkin kita bisa menyusulnya." Pei Sisen melirik utusan Istana Yue, lalu menoleh ke arah Tian Chen yang tidak jauh darinya. "Pangeran ke-9, kamu tahu bahwa Ye Guan adalah musuh bebuyutan Istana Dao Penciptaan kita. Tetapi kamu masih ingin membantunya. Mengapa kamu meremehkan Istana Dao Penciptaan kita?" Melihat Pei Sisen tiba-tiba menyerang, Tian Chen tersenyum dingin. "Mengapa aku harus menjelaskan kepadamu tindakanku?" Setiap orang, Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit, sangat sombong. Tian Chen tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya, dan langsung berbalik dan pergi. Pei Sisen tidak menghentikannya, tetapi berkata, "Baru-baru ini, orang-orang dari suku iblis kuno telah menghubungi kami. Sepertinya kami perlu mengobrol dengan mereka." Mendengar perkataan Pei Sisen, Tian Xing buru-buru berkata, "Pei Sisen, tidak perlu seperti ini. Kakak ke-9ku masih muda dan bodoh. Perilakunya tidak mencerminkan perilaku dinasti Tianmu kita.
dinasti Tianmu kita pasti akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Pei Sisen melirik Tianxing dan berkata, kalau begitu, kita tunggu saja. Tianxing mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Ji Xiang. Pei Sisen berbalik dan menatap kedalaman alam semesta, alisnya berkerut dalam. Ye Guan, dia memang terkejut, dia tidak menyangka Ye Guan akan muncul di sini. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan alam semesta Guangxuan, tetapi dia tahu bahwa alam semesta Guangxuan telah hancur. Tetapi Dewa Brahma masih hidup. Jelas, ini adalah kemenangan. Akan tetapi, dia masih sangat berhati-hati, karena secara logika, Ye Guan seharusnya sudah mati, tetapi dia masih hidup. Ini agak aneh, seperti yang dikatakan utusan Istana Yue. Jika dia memilih untuk mengejarnya sekarang, dia masih bisa mengejarnya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak melupakan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Ye Guan di awal. Meski mereka masih musuh, kali ini dia memilih untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Pei Sisen tiba-tiba berbalik dan menatap dinasti Tianmu di bawah, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kegilaan, di rumah besar Tianchen, Permaisuri Qin melotot ke arah Tianchen yang ada di depannya. Terbakar amarah. Tianchen berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Permaisuri Qin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kamu membantunya secara terbuka dan jujur. Dan kamu bahkan menyerang para pengawal kerajaan. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Hanya karena perilaku ini, banyak sensor akan mengkritikmu sampai mati. Tianchen menundukkan kepalanya sedikit. Aku tahu, paling buruk aku bisa memberikan tahta pada kakak laki-lakiku. Bodoh, Permaisuri Qin berkata dengan marah. Sepanjang sejarah, pecundang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kau sangat berbakat. Jika kakakmu menjadi kaisar, bagaimana mungkin dia bisa menoleransimu? Dasar bodoh. Tianchen berkata dengan tenang. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton saat itu. Permaisuri Qin langsung geram, tetapi dia masih menahan amarah di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk. Setelah lama terdiam, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu setia dan menghargai persahabatan. Aku mengerti dan tidak menganggap ini perilaku yang salah. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak sendirian? Dan ada banyak keluarga dan sekte yang mengikutimu. Setiap tindakanmu tidak hanya akan membawa bencana bagimu, tetapi juga membawa bencana bagi mereka yang mengikutimu. Tianchen mengangguk. Aku tahu semua ini, tapi, Bu, aku ingin menjadi diriku sendiri. Permaisuri Qin menatap Tianchen. Jadilah dirimu sendiri. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin menjadi kaisar? Tianchen berkata, ini tidak bertentangan. Siapa bilang menjadi kaisar tidak bisa setia dan benar? Permaisuri Qin menatap Tianchen di depannya dan mendesah pelan. Anak bodoh, sepanjang sejarah, siapa yang pernah menjadi kaisar? Siapa yang tidak mengutamakan keuntungan? Kau baru bertemu dengannya beberapa kali, dan kau begitu menyayanginya. Ini bukan kesetiaan, ini kebodohan. Tianchen menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Bu, aku mengerti semuanya, tetapi aku tidak bisa menjadi tipe orang yang mengkhianati teman-temanku. Aku ingin menjadi kaisar dan melampaui leluhurku untuk menjadi kaisar pertama dinasti Tianmu. Tetapi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Permaisuri Qin menoleh dan melihat keluar istana, lalu berkata dengan lembut, apakah kamu siap menanggung akibat tindakanmu? Tianchen hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di luar istana. Lelaki tua itu membungkuk hormat dan berkata, Yang mulia, Yang mulia, Yang mulia ingin Anda menghadiri sidang pengadilan.
Pergi ke sidang pengadilan, Permaisuri Qin berbisik, datangnya cepat sekali. Sambil berbicara, dia berjalan ke sisi Tian Chen dan memegang tangannya. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu. Tian Chen menyeringai. Oke, ibu dan anak itu berjalan keluar. Sidang pengadilan, pada saat ini di istana, semua anggota inti dari seluruh dinasti Tianmu telah tiba. Berdiri di singgasana naga pertama adalah seorang pria parubaya berjubah naga, tanpa mahkota. Dia memiliki tatapan yang dalam dan sikap yang luar biasa. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Tianzong dari dinasti Tianmu. Tidak jauh dari situ, Pei Sisen juga ada di sana, tetapi dia tidak berdiri, melainkan duduk. Di belakangnya, utusan istana Yue memiliki ekspresi yang sangat muram. Di kiri bawah, Tian Xing berdiri di posisi paling pertama. Matanya sedikit terpejam, tampak tenang dan kalem. Pada saat ini, Permaisuri Qin dan Tian Chen berjalan memasuki aula istana, dan semua menteri di ruangan itu memandang mereka. Tian Chen membungkuk hormat kepada Kaisar Tianzong yang berada di depan. Salam, ayah. Tianzong menatap Tian Chen dengan tatapan dingin. Pertama, kamu melanggar hukum leluhur dan membawa para penjahat keluar dari perbatasan tanpa izin. Kamu tahu bahwa pria itu dicari oleh kuil penciptaan, tetapi kamu masih membantunya, dan bahkan menyerang para penjaga. Apa yang ingin kamu lakukan? Suaranya terdengar datar, tetapi di dalamnya tersirat kekuatan tak kasat mata, yang membuat suasana di lapangan menjadi makin menyedihkan. Tian Chen membungkuk sedikit, lalu berkata, Ayah, kakak Ye bukanlah seorang penjahat. Aku membawanya keluar dari daerah perbatasan tanpa melanggar hukum leluhur. Kedua, kakakku Ye adalah seorang jenius. Dia seusia denganku, tetapi dia dapat membunuh beberapa dewa dengan satu pedang. Ayah, orang jenius seperti ini jelas bukan orang biasa. Dia pasti memiliki asal-usul yang hebat. Aku membantunya melarikan diri karena alasan pribadi dan demi kepentingan umum. Untuk umum, tak jauh dari situ, Menteri Ji tiba-tiba menyelat Tian Chen. Pangeran ke-9, apa yang sedang kamu lakukan? Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, jika saudara Ye dibunuh oleh dinasti Tianmu kita, dinasti Tianmu kita mungkin akan mengalami bencana besar. Hehe. Ji Xiang tertawa. Pangeran ke-9, apakah kamu ingin melihat apa yang kamu bicarakan? Di lapangan, sekelompok menteri juga menggelengkan kepala sedikit. Ada yang mencibir, ada yang kecewa, tetapi ada juga yang berdiri. Seorang lelaki tua berdiri. Ia membungkuk sedikit dan berkata, Yang mulia, apa yang dikatakan Yang mulia bukan tanpa alasan. Pemuda itu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ia jelas bukan orang biasa. Jika dinasti Tianmuku membunuhnya, kemungkinan besar akan menyebabkan pertarungan antara kedua kekuatan. Beberapa menteri yang mendukung Tian Chen juga dengan cepat menyetujui pada saat ini. Terlepas dari apakah mereka mempercayai kata-kata Tian Chen atau tidak, pada saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk berdiri di pihak Tian Chen. Pada saat ini, Naji Xiang tiba-tiba tertawa dan berkata, Yang mulia Pangeran ke-9, Anda mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, dari mana dia berasal dan kekuatan apa yang ada di belakangnya? Tian Chen melirik Ji Xiang dan berkata, Kamu sangat pintar. Coba tebak. Ji Xiang menatap Tian Chen. Yang mulia, ini adalah rapat pengadilan, jangan membuat masalah. Tian Chen mengabaikan Ji Xiang dan menatap ke arah Tianzong. Ayah. Kaisar Tianzong, pada saat ini, Pei Sisen di samping tiba-tiba berkata, Istana Dao penciptaanku dan dinasti Tianmu tidak pernah punya dendam selama bertahun-tahun.
Tetapi kali ini pangeran negaramu secara terbuka memprovokasi istana Dao penciptaanku. Tolong beri aku penjelasan. Begitu kata-kata itu diucapkan, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah para menteri yang mendukung Tian Chen menjadi semakin muram. Kuil penciptaan mulai memberi tekanan pada dinasti Tianmu. Baru-baru ini, klan iblis kuno telah siap untuk bergerak. Jika kuil penciptaan memilih untuk berdiri di pihak klan iblis kuno, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan fatal bagi dinasti Tianmu. Tianzong tiba-tiba menatap Tian Chen. Kamu bisa menghubungi anak laki-laki bernama Ye Guan, kan? Tian Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, Tianzong menyipitkan matanya sedikit. Bukankah dia memberimu jimat transmisi suara? Wajah Tian Chen menjadi gelap. Bagaimana ayahnya bisa tahu hal ini? Tianzong berkata lagi, biarkan dia datang. Kamu bisa menebus dosamu dengan jasa. Tian Chen menatap Tianzong. Ayah, istana Dao penciptaan ini menggunakan dinasti Tianmuku sebagai senjata. Jika wanita itu mengejar saudaraku Ye sebelumnya, dia pasti akan menyusul. Tetapi dia memilih untuk tidak mengejar. Tetapi datang ke dinasti Tianmuku untuk mengincarku. Jelas, dia ingin dinasti Tianmuku bertarung sampai mati dengan saudara Ye. Kamu tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Lancang, Tianzong tiba-tiba menjadi geram, dan kekuatan naga yang mengerikan langsung menekan Tian Chen hingga berlutut di tanah. Tianzong berdiri dan menatap Tian Chen. Hubungi dia dan minta dia datang. Wajah Tian Chen pucat dan dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Nyonya Qin di sampingnya buru-buru meraih tangannya dan berkata dengan suara gemetar, hubungi dia dengan cepat. Tian Chen menggelengkan kepalanya. Ledakan. Ratu Qin tiba-tiba menamparkan wajah Tian Chen dan berkata dengan marah, hubungi dia dengan cepat. Tian Chen masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Ratu Qin mengangkat tangan kanannya dan hendak memukulnya. Tetapi ketika dia melihat mata Tian Chen yang keras kepala, hatinya melunak. Dia membungkuk dan memeluk Tian Chen, berkata dengan suara gemetar, ada yang salah. Kamu harus segera mengeluarkan catatan transmisi suara dan menghubunginya. Aku mohon. Setelah Tian Chen terdiam beberapa saat, dia perlahan mengeluarkan jimat transmisi suara yang diberikan Ye Guan kepadanya. Permaisuri Qin tiba-tiba merasa lega. Tetapi pada saat ini, Tian Chen tiba-tiba mencubitnya dengan keras. Ledakan, catatan transmisi suara langsung berubah menjadi abu. Ekspresi Ratu Qin tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan menatap Kaisar Tianzong. Yang mulia, masalah ini. Tianzong tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tangan kanannya tiba-tiba, lalu meraih udara. Ledakan, cakar naga ilusi tiba-tiba muncul di atas kepala Tian Chen. Cakar naga itu mengepal dengan kuat, dan kekuatan yang mengerikan langsung mengunci Tian Chen. Kemudian, bola gas perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Mata Tian Chen terbuka lebar, wajahnya berubah kesakitan. Tarik energi naga, melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Tian Chen telah memiliki energi naga sejak ia lahir, dan terlebih lagi, ini adalah energi naga leluhur. Energi naga leluhur semacam ini hanya dimiliki oleh leluhur peradaban dinasti Tianmu. Energi ini sangat langka. Jika dikombinasikan dengan metode mental khusus dinasti Tianmu, energi ini akan menjadi lebih kuat dan sangat menakutkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Tianzong tiba-tiba akan menarik energi naga. Meskipun masalah ini agak serius, namun tidak begitu menghancurkan. Pada saat ini, beberapa menteri cerdas di lapangan telah menyadari sesuatu dan memandang Kaisar Tianzong, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Tian Xing juga sangat terkejut saat ini. Dia menatap Tianzong dengan tidak percaya.
Pada saat ini, perasaan sedih tiba-tiba melonjak dari lubuk hatinya. Di samping Kaisar Tianzong, Pei Sisen melirik Kaisar Tianzong dengan acuh tak acuh. Awalnya dia mengira bahwa dia memanfaatkan pihak lain, tetapi sekarang tampaknya pihak lain juga memanfaatkannya. Tapi tak apa, kita bisa saling memanfaatkan dan mendapatkan manfaatnya. Ki naga leluhur telah menyatu dengan Tian Chen. Sekarang ki itu ditarik keluar dengan paksa, seperti dikuliti dan dicabut uratnya. Itu lebih buruk daripada kematian. Wajah Tian Chen berubah bentuk hingga sangat cacat. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Pada saat ini, Permaisuri Qin tiba-tiba berdiri dan meninju Kaisar Tianzong dengan keras. Kaisar Tianzong melambaikan lengan bajunya, dan Ratu Qin serta Tian Chen pun terlempar keluar dari aula, dan akhirnya ibu dan anak itu terjatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, ada bola energi naga di tangan Kaisar Tianzong. Melihat bola ki naga leluhur di tangannya, sedikit keserakahan melintas di mata Kaisar Tianzong, tetapi menghilang dalam sekejap. Suasana di aula menjadi sunyi dan tak seorang pun berani berbicara. Di luar istana, Permaisuri Qin segera bangkit, menggendong Tian Chen, dan berkata dengan suara gemetar, "Lari, lari." Di tengah-tengah pidatonya, dia tampak menyadari sesuatu, dan seluruh tubuhnya tersambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, tidak hanya energi naga Tian Chen yang diambil paksa, tetapi meridian dan dantian di tubuhnya juga hancur. Sekarang, dia benar-benar sia-sia. Ratu Qin tiba-tiba memeluk Tian Chen dengan erat, air mata mengalir di wajahnya. "Sudah kubilang jangan patuh, sudah kubilang jangan patuh." Di dalam istana, Kaisar Tianzong memandang keluar istana dengan ekspresi kosong. Tian Chen mengabaikan situasi keseluruhan dan berkolusi dengan orang luar untuk merugikan kepentingan dinasti Tianmu kita. Dia harus dicopot dari jabatannya dan diturunkan pangkatnya menjadi. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berkata, "Eksekusi segera." Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan jika Anda tidak ingin melakukannya. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda harus melakukannya dengan saksama. Jika tidak, ada kemungkinan orang lain akan membalikkan keadaan pada Anda di kemudian hari. Cinta keluarga, tidak ada kasih sayang keluarga di surga. Tepat ketika semua orang terkejut, dua pria berpakaian hitam muncul di samping Tian Chen dan Qin Niang, dan tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan. Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh tepat di samping Tian Chen dan Ratu Qin. Orang yang datang adalah Ye Guan. Ketika dia melihat penampilan Tian Chen, dia tercengang. Dia segera berjalan ke sisi Tian Chen dan melihat Ye Guan. Tian Chen hendak berbicara ketika aliran darah tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokannya. Ye Guan buru-buru meraih tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak Chen." Tian Chen tampak pucat, dan berkata dengan lembut, "Saudara Ye, aku tidak bisa menjadi kaisar abadi." Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Dia membantu Tian Chen berdiri, memegang Tian Chen dengan tangan kirinya, lalu berjalan menuju istana kekaisaran di kejauhan. Tian Chen menoleh ke arah Ye Guan, terkejut, "Kakak Ye." Ye Guan menatap istana dengan ekspresi kosong, "Saudara Chen, aku, Ye Guan, akan membantumu naik tahta hari ini." Saat dia bicara, dia tiba-tiba meraung, pedang berdengung. Dalam sekejap, suara pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema di seluruh Tiandu. Kemudian, di seluruh dinasti Tianmu, pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan langsung menuju istana Tianmu. Hari itu, langit di atas dinasti Tianmu dipenuhi dengan cahaya pedang seperti hujan. Bersambung.